masih berkaitan dengan bab sholat. Sekarang kita masuk pada, kalau kemarin bagaimana sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, kemudian naik untuk rakaat kedua, mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan, kemudian membaca ta'awuz, membaca surah Al-Fatihah. Sekarang berikutnya adalah ketika sudah selesai rakaat yang kedua, itu melakukan duduk tasahud. Kalau duduk tasahud itu pada sholat yang 2 rakaat, maka berarti duduk yang terakhir. Tapi kalau pada sholat yang 3 atau 4 rakaat, maka duduknya tasahud awal. Nah, bagaimana aturan dalam kajian atau fatwa Tarjih Muhammadiyah? Apabila sholat yang dilakukan adalah sholat 2 rakaat, seperti sholat subuh, sholat Jumat, dan sholat sunat 2 rakaat, maka setelah bangkit dari sujud kedua pada rakaat kedua, lakukanlah duduk tasyahud akhir. Nanti kalau 2 rakaat, duduknya itu sudah masuk duduk tasyahud akhir karena mengakhiri sholat, dan dia akan salam. Bagaimana caranya? Yang pertama, duduk tasawuf akhir pada sholat 2 rakaat tadi dengan cara duduk tawarruk untuk menutup sholat, bukan dengan cara duduk iftiras, tapi duduk secara tawarruk. Tawarruk sama dengan duduk pada sholat 3 atau 4 rakaat, duduk tasawuf akhir. Kaki sebelah kiri dimasukkan ke bawah kaki sebelah kanan, kemudian duduk di atas panggul sebelah kiri. Itu duduk tawarruk. Di sini disebutkan duduk tasawuf akhir dilakukan untuk mengakhiri semua sholat, termasuk sholat 2 rakaat. Jadi semua sholat yang tasawuf akhir untuk salam, duduknya adalah tawarruk, bukan infirash. Karena beberapa tahun belakangan ini ada orang yang menganjurkan duduknya iftiras pada sholat subuh atau sholat 2 rakaat lainnya. Padahal dulu waktu kita mengaji di MDA untuk kete-kete dulu, sholat apapun 2 rakaat pun 3 rakaat atau 4, maka duduk terakhirnya menjelang salam itu adalah tawarruk. Jadi dilakukan secara tawarruk, maksudnya duduk dengan memasukkan atau memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari ditekuk dan ujungnya mengarah ke kiblat. Ujung kaki kanan jari-jari tadi mengarah ke kiblat, duduk dengan bertumpukan pantat di atas lantai di tempat sholat. Itu sudah makhluk bagi kita. Dia duduk tawarruk seperti apa, duduk iftiras seperti apa. Duduk tasawuf akhir pada sholat 2 rakaat, baik sholat wajib ataupun sholat sunat, dilakukan dengan cara tawarruk. Apa dalilnya? Nah, ini dia dalilnya. Ada beberapa hadis. Yang pertama, An-Nabi Humaid as-Sa'idi, dari Abu Humaid as-Sa'idi, ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid, aku ini orang yang paling hafal cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan membanggakan diri, tapi memang untuk menyatakan kebenaran. Kenapa dia mengaku aku paling hafal? Karena dia memang sengaja dengan sesama memperhatikan, melihat tata cara sholat Nabi, lalu diriwayatkan. Ra'aitu iza kabbara ja'ala yadayhi hiza'a mankibai. Saya melihat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam
Apabila dia bertakbir, maka dia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak. Ini sudah lalu, tapi hadisnya masih diulang karena punya dijadikan dalil pula untuk masalah ini. Wa iza raka'a, dan apabila dia ruku' amkana yadayhi min rukbatayhi, maka dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Summa hasara zahra, kemudian dia jadikan punggungnya itu datar. Wa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin, apabila dia mengangkat kepalanya kembali dari ruku, istawa, maka dia tegak lurus, hatta ya'uda, sehingga kembalilah kullu faqarin, semua anggota tubuhnya, faqar, semua persendiannya, maka pada posisi semula. Fa iza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarisin, dan apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya ghairu muftaris wala qabidhima, tanpa seperti ini. Tidak, artinya yang menempel ke tanah, ke tempat sujud hanya telapak tangan. Ini tidak ikut. Zirab tidak ikut. Tidak pula menggenggam saat sujud. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblata, lalu menghadapkan ujung-ujung jarinya kedua kaki, ujung jari kedua kakinya ke arah kiblat. Fa iza jalasa fi rak'ataini, maka apabila dia duduk pada rakaat kedua, jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba al-yumna. Kalau dia duduk, berarti duduk tasawuf awal. Duduk setelah dua rakaat, berarti tasawuf awal, maka dia duduk di atas kaki sebelah kiri. Wa nasaba al-yumna, dan dia tegakkan kaki sebelah kanan. Berarti duduknya iftiras. Nah, wa iza jalasa fi raqatil akhirah, tapi kalau dia duduk pada rakaat terakhir, di sini penekanannya, kalau dia duduk pada rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, dia majukan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan dia tegakkan yang lain kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, lalu dia duduk di atas pantatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, itu dalil pertama. Dalil pertama ini tidak fokus kepada tata cara bagaimana duduk pada tasawuf awal kalau rokaatnya itu 2, 3, atau 4. Tapi memungkinkan kedua-duanya. Artinya dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Bukhari ini, kalau sholat 3 dan 4 rakaat tasawuf awalnya itu jelas adalah dengan cara iftiras. Tapi kalau seandainya tasawuf itu sekaligus sebagai penutup sholat, maka dalam lafaz wa iza jalasa fi raqatil akhirah, kalau dia duduk pada rakaat terakhir, berarti kalau 2 rakaat duduk itulah sekalian duduk terakhir, maka dia duduk dengan cara tawarruk. Karena di awal hadis ini menyebutkan pada rakaat kedua duduk dengan cara iftiras, sementara pada salat subuh rakaat kedua adalah 2 rakaat terakhir, disinilah beda pendapat ulama. Sebagian mendahulukan lafaz raka'ataini jalasa ala rijlil yusra, karena kedua ini memungkinkan dari lafaz hadis. Sebagian memakai lafaz yang kedua, yaitu duduk secara tawarruk. Maka ulama Muhammadiyah memilih kalau salat subuh, salat sunat 2 rakaat pun duduknya memilih duduk tawarruk, memakai lafaz yang terakhir. Kalau yang lain ada yang memilih lafaz yang pertama, duduknya iftiras.
Nah, di sini ada beda pendapat dari para ulama. Nah, sekarang persoalannya kenapa ulama tadi Muhammadiyah memilih duduknya tawarruk berdasarkan hadis ini? Padahal dua-duanya memungkinkan. Tentu ada dalil pendukungnya. Sekarang hadis yang kedua. An Muhammad bin Umar bin Attain قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Muhammad bin Umar bin Atha, dia berkata, saya mendengar Abu Humaid as-Sa'idi, saya mendengar Abu Humaid as-Sa'idi fi asyrati min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Abu Humaid berkata di tengah-tengah 10 sahabat Rasulullah. Berarti dia berkata di hadapan 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan, qala Abu Humaid, Abu Humaid mengatakan, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbicara di hadapan 10 orang sahabat. Kata dia, saya ini orang yang paling mengetahui tata cara salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, sahabat yang 10 tadi mengatakan, "Falima? Wa wallahi ma kunta bi aksarina lahu tab'an wa la aqdamina lahu suhbah." Kata sahabat yang 10 tadi, kenapa begitu? Lalu mereka menyangkal, "Wallahi demi Allah, ma kunta bi aksarina lahu tab'an." Demi Allah, engkau tidak lebih banyak daripada kami mengikuti Nabi. Bersama dengan Nabi, kamu tidak lebih banyak daripada kami. Kata sahabat yang 10 tadi. Wala aqdamina lahu suhbah, dan kamu bukan pula orang yang terlama bersama dengan Nabi. Kami lebih lama daripada kamu. Dibantah oleh sahabat tadi. Qalu bala. Qala bala. Lalu Abu Humaid tadi berkata, bala memang. Qalu fa'arid. Kalau begitu pergilah, berpalinglah. Lalu dia katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersikeras juga menyampaikan kepada sahabat yang 10 tadi, iza qama ila shalah, kalau beliau salat mengangkat kedua tangannya hatta yuhazziya biha mankibai. Ini dijelaskan lagi dari awal tata cara salat Nabi, mengangkat kedua tangan sampai ke pundak, kemudian bertakbir hatta yakirra kullu azmin fi mawdihi mu'tadilan, sampai kembali semua persendian atau tulang-tulangnya pada posisi semula secara lurus. Artinya kalau duduk rukuk kemudian berdiri tegak sampai semua anggota tubuh kembali pada posisi semula. Kemudian dia membaca ayat Al-Quran, summa yukabbir, bertakbir, wa yarfa' yadayhi. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua mankibai. Kita lihat hadis sangat panjang, mana yang menjadi dalil tentang masalah duduk ini. Nah, summa yarfa'u ra'sahu wa yusni rijlahu al-yusra fa yaqudu 'alayha wa yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada. Ini masih masalah sujud. Wa yasjudu summa yaqul Allahu akbar. Kemudian dan dia sujud, kemudian dia mengatakan Allahu akbar, wa yarfa'u ra'sahu wa yusni rijlahu al-yusra. Kemudian dia mengangkat kepalanya, kemudian wa yusni rijlahu al-yusra. Ini dia katakan tadi wa yusni rijlahu al-yusra. Dia melipat kaki sebelah kiri, kemudian dia duduk di atas sebelah kiri hatta yarji' kullu asmin ila mawdihi, sampai kembali semua persendian di tempatnya masing-masing. Summa yasna'u fil ukhra, dia lakukan yang demikian pada yang lain, rakaat yang lain.
misla zalika summa iza qama min raka'atain. Kemudian apabila dia berdiri dari selesai melaksanakan 2 rakaat, berarti rakaat yang ketiga, kabbara wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya hatta yuhazziya bihi mankibai, sampai sejajar dengan kedua pundaknya, kama kabbara inda iftitahis shalah, sebagaimana dia bertakbir saat membuka salat, summa yasna zalika bi baqiyati sholati, dia lakukan demikian sampai akhir salatnya. Hatta iza kanat as-sajadatu allati fiha taslim akhara rijlahu al-yusra wa qada mutawarrikan ala sikkihi al-aysar. Ini yang menjadi dalil. Sehingga apabila sampai pada sujud allati fiha taslim, yang mana pada sujud itu setelah itu dia akan mengucapkan salam, artinya mengakhiri sholat. Berarti umum. Pada saat sujud terakhir, setelah sujud itu dia duduk tasahud, kemudian dia salam. Berarti pada sujud yang dia akan mengakhiri sholatnya, lalu mengucapkan salam, apa yang dia lakukan? Akhara rijlahul yusra wa qa'ada mutawarriqan ala sikkihil aysar. Dia takhirkan kaki sebelah kirinya, bukan lagi duduk di atas kaki sebelah kiri, tapi kaki sebelah kiri dia letakkan di bawah kaki sebelah kanan. Wa qa'ada mutawarriqan, ini langsung jelas lafaznya, dia duduk secara tawarruk. Ala sikkihil aysar, di atas bagian pinggul sebelah kiri, duduk secara tawarruk. Jadi lafaznya di sini, asal dia sujud terakhir, lanjut dengan duduk tasahud, asalkan itu untuk penutup sholat, baik sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, sholat 4 rakaat, qa'ada mutawarriqan ala sikkihil aysar, dia duduk secara tawarruk. Qalu, lalu para sahabat yang 10 orang tadi ketika dijelaskan oleh Sa'id As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi, apa kata mereka? Kata sahabat tadi, sodakta, engkau benar, dibenarkan oleh sahabat yang 10 tadi. Hakaza kana yusalli sallallahu alaihi wasallam, memang begitulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hanya memakai hadis Bukhari tadi saja, maka mungkin sholat 2 rakaat duduknya iftiras. Tapi kalau digabung dengan hadis ini dan 1 hadis lagi dari Imam Tirmizi, 3 hadis Bukhari, Abu Dawud dan Tirmizi, kesimpulannya sholat 2 rakaat duduknya adalah secara tawarruk. Itulah cara ulama tarjih, bukan mengambil 1 hadis tapi mengumpulkan semua hadis terkait baru mengambil 1 kesimpulan. Jadi kesimpulannya, duduk pada sholat 2 rakaat itu adalah secara tawarruk, bukan secara iftiras. Sekarang dalam riwayat At-Tirmizi, hadis juga panjang. Hatta kanat ar-rak'atu allati tanqadi fiha salatuhu akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada ala shikkihi mutawarriqan summa sallam. Ini potongan akhir yang berbicara tentang itu. Hingga sampai pada rakaat terakhirnya, disebut rakaat terakhir di mana salatnya akan berakhir, beliau memajukan kaki kirinya ke depan dan mendirikan tapak kaki kanan dan duduk pada bagian kiri pantatnya secara tawarruk, lalu mengucapkan salam. Nah, itulah dalil dari ulama tarjih kenapa seluruh salat yang di situ duduk akhirnya, apakah salat 2 rakaat, 3 rakaat atau 4, semuanya dengan cara tawarruk, dengan menggabungkan 3 hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Kemudian cara berikutnya, ini setelah duduk tasawuf dengan cara tawarruk, kalau rakaat penutup salat, maka berikutnya adalah yang diperhatikan, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengacungkan jari telunjuk. Jadi kedua tangan di atas kedua lutut,
dan mengacungkan jari telunjuk, tapi jari telunjuk sebelah kanan. Jangan kiri dan kanan, tidak. Tapi jari telunjuk sebelah kanan saja. Penjelasannya, pada saat duduk tawarruk itu letakkanlah kedua telapak tangan di atas kedua lutut dengan menghamparkan jari-jari tangan kiri di atas lutut kiri. Jadi tangan dihamparkan di atas lutut, tidak pula digenggam seperti ini, tapi dihamparkan, diletakkan di atas lutut. Sedang jari kelingking, jari manis dan jari tengah tangan kanan digenggam. Kelingking, manis, tengah, genggam. Dan ibu jari tangan kanan menyentuh jari tengah. Tinggal lagi telunjuk. Jari tengah tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan diacungkan pada saat memulai membaca doa tasawuf. At-tahiyatu lillah. Apa dalilnya? Nanti sampai kepada masalah apakah digerak-gerakkan atau sekali gerak atau tak bergerak. Hadis pertama seperti hadis di atas. Kemudian hadis yang kedua, An Amir bin Abdullah ibn Zubair an abihi qala. Dari Amir bin Abdullah ibn Zubair dari ayahnya dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qa'ada yadahu wa dha'a yadahu al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk bertasahud, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha tangan kirinya. Jadi dikatakan yadahu wa yadahu al-yumna, dia letakkan tangan kanan ala fakhizil yumna, di atas paha tangan kiri, paha kaki kiri. Wa yadahu yusra, tangan kirinya ala fakhizil yusra, di atas paha sebelah kiri. Wa asyara bi isba'ihi sababah, kemudian dia memberikan isyarat atau menunjuk dengan jari telunjuknya. Wa asyara bi isba'ihi as-sababah, asyara itu memberikan isyarat, baik jari telunjuk tadi dengan jarinya as-sababah, sababah telunjuk. Kalau ibham ibu jari, sababah telunjuk, dia berikan isyarat. Wa wada'a ibhamahu ala isbihil wusta, dia letakkan ibu jarinya di jari sebelah tengah, seperti dijelaskan tadi. Itu dalilnya. Wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatah, sementara telapak tangan kirinya menggenggam lututnya. Telapak tangan kiri menggenggam lutut. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qa'ada yadahu wa da'a yadahu al-yumna ala frizil yumna wa yadahu yusra ala frizil yusra wa asyara bi isbahi sababa wa da'a ibhamahu ala isbihil wusta wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatan. Sama, tapi beda perawi awal atau sanad awal. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya, ada Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza qada fit tasyahhud, apabila beliau duduk pada tasyahud, wada'a yadahu al-yusra, dia letakkan tangan sebelah kiri ala rukbatayhi atau ala rukbatihil yusra, dia letakkan tangan kiri di atas lutut sebelah kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihil yumna, dia letakkan tangan kanan di atas lutut sebelah kanan. Wa qada salasatan wa khamsina, kemudian beliau lingkarkan jarinya
sehingga membentuk angka 53. Dia lingkarkan jarinya membentuk angka 53 dan boleh menunjuk dengan jari telunjuknya. Angka 53 itu ya maksud seperti ini tadi. Ibu jari bertemu dengan jari tengah, kemudian telunjuknya memberikan isyarat. Kemudian beliau menunjuk wa isyara bis sababa. Dia menunjuk dengan jari telunjuknya. Itu hadis yang keempat. Azan. Ya, kita azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, An Abdullah bin Zubair kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jari telunjuknya apabila bertasyahud dan tidak menggerakkannya. Itu hadis yang kelima. Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya saat bertasyahud dan tidak menggerakkannya. Nanti tidak ada gerak. Ini hadis yang kelima. Nah, sekarang bagaimana pula pendapat para ulama yang mengatakan saat tasyahud telunjuk digerak-gerakkan? Apa dalil mereka? Dalil para ulama yang mengatakan menggerakkan telunjuk saat tasyahud itu yang pertama ini. Hadisnya ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Lapasnya begini. Summa, kemudian beliau rafa usbu'ahu, mengangkat usbu'nya, jari telunjuknya, fara'aituhu yuharrikuha, lalu saya melihatnya menggerak-gerakkan, yada'u biha, sambil berdoa dengannya, membaca tasawuf maksudnya. Itu hadisnya satu-satunya yang mengatakan menggerak-gerakkan telunjuk saat tasawuf. Lalu bagaimana pandangan para ulama tentang hal ini? Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasawuf dalam riwayat yang terakhir tadi itu mengandung saz itu keganjilan, keanehan, atau bisa juga diartikan penyimpangan. Apa sebab? Dalam yang dilakukan oleh Zaidah, salah seorang perawi dalam sanad hadis ini. Jadi perawi itu orang yang memberikan hadis ini dari Nabi. Kan ada sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada ulama yang menulis kitab seperti Imam Bukhari, An-Nasai, Ahmad bin Hanbal. Salah satu perawinya ada Zaidah. Semua sejawatnya atau para perawi yang semasa hidupnya dengan Zaidah yang juga menerangkan hadis ini, ada Syu'bah. Syu'bah ini seorang ulama hadis yang paling diakui, paling senior, termasuk ulama kritik hadis, namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj yang wafatnya itu tahun 160. Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri, wafat tahun 161. Ada Sufyan bin Uyainah, itu sejaman masa hidupnya. Ada Zuhair, ada Abu Awana dan lain-lain. Selain dari Zaidah tadi, semuanya merupakan perawi yang terpercaya. Kalau dalam ilmu hadisnya perawi yang sikoh. Sikoh itu orangnya adil, hafalannya kuat. Itu makna daripada sikoh. Meriwayatkan hadis itu dari guru mereka namanya Asim bin Kulaib. Asim meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan begini. Rasulullah menunjuk dengan jari telunjuknya. Rasulullah menunjuk dengan jari telunjuknya. Mereka sama sekali selain dari Zaidah tadi, tapi yang banyak yang sikoh tadi, mereka sama sekali tidak menyebutkan beliau menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Hanya riwayat Zaidah saja yang mengatakan menggerak-gerakkan jari telunjuk. Maka hadis riwayat Zaidah itu lemah, dhaif. Dalam ilmu hadis namanya saz. Saz itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sikoh tapi menyalahi orang banyak atau orang yang hadis sikoh. Berarti hadisnya lemah, dhaif. Jadi menggerak-gerakkan itu hadisnya dhaif. Hanya Zaidah di antara murid Asim yang menyebutkan menggerak-gerakkan dari telunjuk, sehingga karenanya riwayat Zaidah dianggap saz atau dhaif. Oleh karena itu Al-Baihaqi, seorang ulama hadis,
Dan juga muhawir hadis menyatakan kemungkinan maksud menggerak-gerakkan telunjuk itu adalah mengacungkannya. Jadi maksud dari Zaidi mengacungkan, bukan menggerakkan seperti ini. Kata Imam Al-Baihaqi. Itu disebutkan dalam kitabnya As-Sunnah Al-Kubra. Kemudian Imam Ahmad memberikan bahwa Wa'il menceritakan bahwa sebagian orang terkadang tampak menggerak-gerakkan yang telunjuknya yang terlihat digerakkan di bawah jubah mereka adalah karena kedinginan. Jadi kata Imam Ahmad, sebagian orang yang menggerak-gerakkan itu nampak menggerakkan telunjuk di bawah jubah mereka. Itu karena dingin. Kata Imam Ahmad, disebutkan dalam kitab Mustadnya. Selain itu, setelah menelaah berbagai kitab fikih, belum ditemukan pemahaman yang menunjukkan menggerak-gerakkan dari telunjuk kecuali mazhab Maliki yang menyatakan bahwa di dalam duduk tasawuf jari telunjuk digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri secara pelan. Itu hanya mazhab Maliki. Sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa yang rajih adalah pendapat tidak menggerakkan jari telunjuk saat tasawuf. Jadi setelah menggabungkan hadis-hadis itu, kesimpulan dari ulama tadi tidak perlu menggerak-gerakkan telunjuk saat tasawuf. Yang menggerakkan itu berdasarkan hadis yang sahih atau hadis yang dhaif tadi. Tapi yang lebih kuat berdasarkan hadis Zubair pada hadis nomor 5 terakhir tadi yang menegaskan Rasulullah menunjuk mengacungkan jari telunjuknya bukan menggerak-gerakkan. Nah, maka dengan menggabungkan semua hadis itu saat sholat tidak perlu digerak-gerakkan. Itu pendapat yang dipilih oleh ulama tarjih Muhammadiyah dengan berdasarkan kepada hadis-hadis atau menggabungkan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah itu. Demikianlah Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Memang ada dua pembahasan lagi kayaknya. Membaca doa tasawuf, apa saja doanya, kemudian salam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nasrul minallahi wa fatsuhu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.